Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahma Setiawan. Di materi ketujuh ini saya akan membahas mengenai DHCP dan ARP. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas yang pertama ada konsep DHCP, yang kedua ada tipe DHCP, yang ketiga ada cara kerja DHCP, dan yang keempat ada ARP. Nah, kita lanjut ke konsep DHCP. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain satu jaringan. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat atau klien yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat dapat memperoleh alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS tanpa perlu konfigurasi manual, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan mempermudah pengelolaan jaringan. Proses melibatkan komunikasi antar klien dan server DHCP melalui langkah-langkah discover, offer, request, dan acknowledge. Kita lanjut ke tipe DHCP. Terdapat 3 jenis tipe pada DHCP. Yang pertama, DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Fungsinya mengelola pool alamat IP yang tersedia, mengirimkan informasi konfigurasi seperti about, mask, gateway, dan DNS kepada klien, mengatur waktu save, timestamp untuk alamat IP yang diberikan. Contohnya router yang memulai fungsi DHCP server, distro yang menjalankan layanan DHCP. 2. DHCP client sebagai permintaan layanan DHCP server. Fungsinya mengirimkan permintaan DHCP server untuk mencari server DHCP, menerima fenomen alamat IP dari server untuk mengkonfigurasi dengan mengeklaim permintaan DHCP request, menggunakan alamat IP dan informasi konfigurasi yang diterima untuk berproses di jaringan. Contohnya komputer, smartphone, printer, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. 3. DHCP reply, penghubung layanan DHCP server ke klien. Fungsinya menerima pesan DHCP dispatcher dari klien dan memusyawarahnya dengan server DHCP, menerima respon dari server DHCP dan mengirimkan kembali ke klien, menggantikan penggunaan satu server DHCP untuk melayani beberapa subnet. Contohnya router atau switch yang dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai DHCP reply. Nah, cara kerja DHCP yang pertama, discover. Klien atau perangkat yang ingin terhubung ke jaringan mengirimkan pesan DHCP di spektor untuk mencari server DHCP yang tersedia. Ini adalah pesan siaran broken karena klien belum memiliki IP. Yang kedua ada offer, server DHCP yang menerima pesan di Forster akan memproses dan pesan DHCP offer. Pesan ini berisi alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, gateway, DNS server, waktu, length, masa berlaku IP. Nah, yang ketiga ada request. Request memilih salah satu klien dari penawaran yang diterima, biasanya hanya satu, dan mengirimkan pesanan DHCP request ke server DHCP untuk meminta IP yang ditawarkan tersebut. Yang keempat ada acknowledge. Server DHCP mengirimkan pesan DHCP acknowledge yang menyatakan bahwa alamat IP telah diberikan ke klien dan siap digunakan
Setelah ini, klien dapat menggunakan IP tersebut untuk berkomunikasi di jaringan. Yang terakhir ada ARP. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP Internet Protocol ke alamat MAC atau Media Access Control. Dalam jaringan lokal, ARP berfungsi untuk memungkinkan perangkat dalam jaringan yang sama untuk saling berkomunikasi dengan cara menemukan alamat fisik atau MAC dari perangkat lain berdasarkan alamat IP-nya. Nah, segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.